Selamat pagi teman-teman, selamat datang kembali di channel saya di Ruang Mari Belajar. Mungkin banyak yang bertanya kenapa akhir-akhir ini saya jarang sekali mengupload video. Ya, jarang sekali dan bahkan tidak pernah selama 2 bulan belakangan ini mungkin. Oke, saya jelaskan. Yang pertama karena memang saya bekerja, kita tahu orang bekerja itu pasti sibuk ya. Kemudian yang kedua, karena saya lagi mengikuti program pendidikan lanjutan, di mana dulu saya masih diploma 3. Saat ini saya melanjutkan ke program pendidikan yang lebih tinggi, yaitu S1. Doakan ya teman-teman, semoga lancar. Kemudian yang ketiga, saya juga lagi belajar bisnis kecil-kecilan. Jadi yang namanya belajar bisnis kecil-kecilan itu pasti banyak hal yang perlu kita pelajari. Itu yang membuat saya sibuk akhir-akhir ini, karena memang nge-YouTube itu cuman kayak menyalurkan hobi gitu ya. Jadi untuk sementara stuck dulu kemarin nge-YouTube, dan saat ini bisnis kecil-kecilan yang saya bangun itu sudah lumayan berjalan. Dan dengan saya berbisnis kecil-kecilan itu, saya mendapatkan sebuah ide yang baru untuk konten YouTube saya, yaitu apa? GoFood dan GrabFood. Kita tahu saat ini GoFood dan GrabFood sudah sangat bagus ya, sudah sangat bagus baik untuk pembeli dan penjual. Mungkin banyak dari teman-teman yang masih menggunakan GoFood dan GrabFood itu untuk beli makanan ya. Tetapi untuk penjual juga ini sangat bagus. Kenapa? Mungkin teman-teman yang ingin membuka bisnis berpikiran bahwasanya harus berbisnis di pinggir jalan. Tetapi dengan adanya GoFood dan GrabFood, kita tidak harus berjualan di pinggir jalan. Dengan cara online sekarang sudah sangat bagus. Anda bisa menyajikan makanan Anda di rumah, driver yang datang ke rumah gitu. Yaitu dengan cara GoFood dan GrabFood. And hari ini saya akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, cara mendaftarkan GoFood dan GrabFood. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan cara mendaftarkan GoFood ya, cara mendaftarkan GoFood. Mungkin nanti GrabFood, kemudian cara menerima pesanannya, cara mengatur menunya dan lain-lain. Tapi hari ini kita fokuskan cara untuk mendaftarkan GoFood. Jadi bagaimana caranya? Langsung saja kita ikuti video berikut ini. Sebelum kita melakukan pendaftaran, kita install dulu yang namanya aplikasi GoBiz. Jadi aplikasi untuk penjualan di GoFood itu adalah GoBiz, bukan pakai aplikasi Gojek gitu ya, karena Gojek itu kan untuk pemesanan gitu. Jadi untuk penjual kita install dulu yang namanya aplikasi GoBiz. Di sini saya sudah install. Bagi teman-teman yang belum install, silahkan diinstal di Play Store. Ya, saya tidak tahu di iPhone ini sudah tersedia atau belum. Sepertinya belum ya. Tapi untuk di Android sendiri sudah ada. Ini dia GoBiznya. Kemudian kita langsung coba saja tampilan awalnya seperti apa. Langsung saja saya buka ini aplikasinya. Oke, kira-kira tampilannya seperti ini. Langsung saja kita pilih daerah kita, yaitu Indonesia. Kemudian selamat datang di GoBiz. Kelola usaha Anda dengan satu genggaman tangan gitu ya. Ini ada nomor HP, masuk, kemudian daftar GoBiz. Kita pilih saja yang daftar GoBiz karena kita mau melakukan pendaftaran. Kira-kira seperti itu ya. Kenapa perlu pilih jenis pendaftaran? Dengan ini ya, oke, mengerti. Usaha milik pribadi, usaha milik perusahaan, tambah outlet baru. Jadi kita mau menambah outlet baru, boleh dari sini, atau menambahkan usaha milik perusahaan boleh. Tapi di sini saya pilih yang usaha milik pribadi. 4 langkah mendaftar GoBiz. Dokumen Anda, dokumen KTP dan data bank Anda yang diperlukan untuk daftar GoBiz. Jadi siapkan KTP dan nomor rekening, kira-kira seperti itu ya. Lanjut. Nah, di tahap ini Anda perlu melengkapi data usaha. Oke, lanjut saja. Kemudian nanti ada proses verifikasi. Lanjut saja. Kemudian mulai pendaftaran. Oke, jadi di sini nanti diisi saja data-data yang diperlukan. Diisi saja semuanya data-data yang diperlukan. Kemudian dikirim ya. Nanti akan diminta nama kita, nomor KTP, nama bank kita,
akun bank kita maksudnya, kira-kira seperti itu ya. Nanti sekitar 2 harian akan ada verifikasi dari pihak Gojek, dari pihak GoFood. Nanti kita akan ditelepon, pastikan diverifikasi oleh pihak Gojek ya, karena sekarang ini banyak sekali penipuan ya, dan kemarin pada saat saya melakukan pendaftaran juga saya hampir kena juga gitu oleh penipu. Jadi pastikan diverifikasi oleh pihak Gojek. Bagaimana caranya tahu itu penipu atau tidak? Yang pertama pasti ditelepon menggunakan telepon kantor, gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak akan meminta kode OTP atau kode verifikasi, gitu. Nanti mereka akan verifikasi data-data kita. Kemudian kalau ada kekurangan mereka sampaikan, dan proses pengiriman data asli juga melalui email resmi. Jadi tidak ada istilah minta kode OTP, minta dibayarkan uang, atau 16 digit nomor di belakang kartu ATM Anda, itu tidak ada. Kalau itu ada, itu sudah pasti penipu, gitu ya. Jadi tidak usah diladeni gitu. Apalagi sampai memberikan data-data asli, bisa bahaya gitu. Jadi pastikan diverifikasi oleh pihak GoFood gitu ya. Kalau proses verifikasinya sudah selesai, nanti tampilannya kira-kira seperti ini. Kalau akun kita sudah aktif, silahkan masuk nanti melalui link yang dikasih di email ya, atau melalui email yang sudah kita daftarkan ya. Biasa kalau kita masukkan lewat nomor HP yang sudah kita daftar, walaupun itu nomor HP yang sudah kita daftarkan, biasanya ngeblank gitu ya. Jadi pastikan login menggunakan email ya. Kalau di sini tadi saya menggunakan nomor HP ya, bagus ya, tapi saya tidak tahu karena pengalaman saya pertama sekali saya masuk menggunakan nomor HP itu agak ngeblank, jadi saya masuk menggunakan email. Tapi itu terserah teman-teman mau masuk pakai apa gitu ya. Oke, tampilannya kira-kira seperti ini. Di menu paling bawah itu ada GoFood, kemudian ada transaksi, GoKasir, promo, dan lainnya. GoKasir ini nanti kita aktifkan sendiri ya. Jadi bagi teman-teman yang baru nanti menu GoKasir ini tidak langsung ada. Nanti ada proses yang harus kita buat, kita ikuti, kita isi, baru ada GoKasir. GoKasir ini untuk apa? Misalnya kita pakai printer di stand kita atau di tempat jualan kita. Jadi kalau ada pembeli bisa langsung dihubungkan dengan printer, kira-kira begitu ya. Atau misalnya ada pesanan, struknya langsung terprint otomatis, kira-kira seperti ini. Ini ada GoFood. Kalau ini GoFood dalam proses, biasanya kalau ada pesanan nanti muncul di sini. Kemudian ini ada tulisan selesai, ini pesanan yang sudah selesai, kemudian batal, pesanan yang batal maksudnya. Kemudian di sini ada transaksi, kita lihat ya. Transaksi ini transaksi penjualan saya ya. Kemudian di sini ada kode QR-nya yang mau menggunakan non tunai, kira-kira seperti itu ya. Kemudian ini GoKasir, ini menunya. Kemudian promo, kalau misalkan teman-teman mau kasih promo, kira-kira seperti itu ya, bisa dikasih di sini. Kemudian lainnya, di sini ada saldo kita kira-kira berapa. Tapi ini saldo setiap hari ya. Oke. Berarti saldo saya hari ini di GoFood tidak ada gitu ya. Kemudian menu di GoFood dan menu di Resto ini bisa diatur di sini ya. Saya kembali aja langsung, yang penting teman-teman sudah paham. Nanti saya akan berikan video lanjutannya bagaimana cara memasukkan menu apa segala macam, stok habis gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman punya usaha tapi teman-teman tidak jaga sendiri, artinya teman-teman punya pegawai, masukkan di sini. Kayak saya ini kan usaha saya tapi bukan saya yang jaga gitu, jadi ada karyawan saya dimasukkan di sini. Jadi ada perbedaan antara pemilik dan kasir. Kalau kasir itu tidak bisa melihat kayak transaksi atau mengubah menu, itu cuma bisa dilakukan oleh pemilik. Kalau tambah pegawai, ini ada menu tambah pegawainya. Kira-kira begitu ya untuk proses pendaftaran GoFood. Kalau ada pertanyaan silakan dicantumkan di kolom komentar. Nanti akan saya coba untuk
jawab gitu ya, kalau bisa saya jawab. Karena memang ini saya daftarnya sudah sekitar 2 bulan yang lalu ya. Jadi kalau ada step-step yang hilang, silakan menyesuaikan saja, kira-kira begitu. Silakan menyesuaikan saja karena tidak mungkin jauh berbeda. Ikuti saja step-stepnya, data-data apa yang diperlukan. Kemudian kalau kita sudah isi nanti diverifikasi. Kalau sudah diverifikasi kita langsung bisa berjualan. Kira-kira seperti itu saja. Oke. Dan untuk next video mungkin akan kita bahas satu persatu secara detail menu-menu yang ada di GoFood. Oke? Oke, saya rasa demikian tutorial kita hari ini. Cara untuk mendaftarkan GoFood itu sangat gampang ya. Tinggal isi saja. Oh, correction, yang pertama itu kita install dulu aplikasinya GoBiz. Kemudian kita masukkan data-data yang diperlukan, yang diminta. Nanti sekitar 2 harian akan ada telepon untuk verifikasi dari pihak Gojeknya ya. Pastikan itu diverifikasi oleh pihak Gojek karena banyak sekali sekarang penipuan yang saya alami sendiri gitu. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami itu. Pastikan diverifikasi lewat nomor telepon kantor. Kemudian mereka akan minta data-data yang kurang lengkap, atau misalnya kayak saya kemarin KTP fotonya itu kurang jelas. Mereka minta kartu keluarga, tapi kita kirim atau kita balas lewat email. Jadi jangan asal kasih data gitu ya. Jadi melalui link resminya, kira-kira begitu. Kalau email kan resmi gitu ya. Kemudian kalau data-datanya sudah lengkap, nanti kita tinggal login menggunakan nomor telepon ataupun menggunakan email yang sudah terdaftar dan langsung bisa jualan, kira-kira begitu. And I think that's all our video or tutorial for today. And if you like this video, don't forget to support me by like, comment, subscribe, and share our YouTube channel. See you in the next video, see you in the next tutorial, and have a good day.